Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu buat kita semuanya, salam kompeten juga. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas latihan kasus atau soal ya teman-teman tentang perdarahan pada kehamilan muda. Nah, kemarin kita sudah belajar materinya, sekarang kita latihan kasus supaya lebih paham ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, aku ada beberapa kasus untuk beberapa soal atau pertanyaan ya. Nah, untuk kasus yang pertama, kita langsung baca pertanyaannya. Apakah diagnosa pada Nyonya P? Nah, di sini Nyonya P ini 36 tahun, datang ke BPM, kemudian dia kehamilannya 11 minggu, mengeluh kram pada perut bagian bawah, perdarahan bercak dari kemaluan, kemudian KU-nya baik, Talsainya juga baik, kemudian pemeriksaan dalam serviksnya tertutup. Nah, kemarin aku sudah kasih tahu nih kata kuncinya, kalau dia berbicara tentang serviks terbuka atau tertutup, so pasti teman-teman udah bisa langsung nebak nih jawabannya. Jadi jawabannya adalah oke, betul ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah abortus imminens, di mana abortus imminens ini adalah serviksnya masih tertutup dan dia masih berupa ancaman, janinnya masih ada dan masih bisa kita observasi dan kemungkinan masih bisa dipertahankan. Biasanya sih masih bisa dipertahankan, dan kalau sudah kita observasi keadaan ibunya baik, perdarahannya berhenti, si ibunya boleh kita rencanakan pulang dan kita anjurkan untuk tirah baring. Nah, jadi jawabannya adalah abortus imminens karena dia masih berupa ancaman dan serviksnya juga masih tertutup. Oke. Untuk nomor 2, apa tindakan awal pada Nyonya P? Nah, tindakan awalnya kita anjurkan si ibu untuk tirah baring ya, teman-teman. Setelah kita anjurkan tirah baring, lalu kita lakukan observasi. Nah, jadi jawabannya adalah yang D, menganjurkan tirah baring. Oke, ini untuk yang kasus yang kedua. Apa diagnosa yang tepat pada Nyonya M? Nah, Nyonya M 26 tahun, dia lokasinya di BPM, mengeluh keluar darah banyak dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Dia melakukan pemeriksaan, usia kehamilannya 13 minggu, TFU-nya 3 jari di atas simpisis, nyeri tekan, keadaan umumnya lemah. Kemudian pemeriksaan dalam porsio terbuka, teraba jaringan. Nah, ini porsionya terbuka, teraba jaringan. Jadi jawabannya adalah abortus incomplete. Nah, kalau dia masih ada sisa jaringan, nah berarti dia pengeluarannya belum semuanya, masih sebagian atau mungkin masih selaputnya aja gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah di abortus incomplete karena masih teraba jaringan, masih ada sisanya ya. Kemudian apa diagnosa potensial pada Nyonya M? Nah, diagnosa potensialnya adalah shock hemoragik. Nah, shock hemoragik ini adalah shock yang terjadi karena kehilangan darah, kekurangan volume darah. Kalau shock kardiogenik ini adalah shock yang berhubungan dengan kardio, dengan jantung. Kemudian neurogenik dia berhubungan dengan syaraf. Anafilaktik ini karena shock karena alergi. Kemudian shock septik karena infeksi ya. Selanjutnya, apa tindakan segera yang tepat pada Nyonya M? Nah, tindakan segera. Nah, karena ini juga sudah bukan wewenangnya kita, jadi kita harus melakukan rujukan. Tapi sebelum kita melakukan rujukan, kita stabilisasi dulu keadaan umum ibunya. Karena di sini tensinya juga sudah 90/60 ya, teman-teman. KU ibunya lemah. Jadi terlebih dahulu kita stabilisasikan dulu KU-nya, baru kita rujuk. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang E, melakukan stabilisasi keadaan umum karena lokasinya juga ini di BPM ya. Oke, selanjutnya ini kasus yang ketiga. Apa diagnosa yang tepat pada Nyonya C? Nah, kita baca di sini. Nyonya C 24 tahun, ini lokasinya di rumah sakit ya. Kemudian mengeluh terlambat haid 12 minggu, keluar bercak darah dari kemaluan disertai nyeri. Nyeri. Ini keluar jaringan utuh terbungkus selaput. Nah, ini dia, keluar jaringan utuh terbungkus selaput. TFU tidak teraba. TFU-nya juga sudah turun, sudah keluar jaringan utuh. Jadi, jawabannya adalah abortus complete. Nah, itu dia, ingat kata-kata kuncinya ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya, ini kasus keempat ya. Apakah diagnosa yang tepat pada Nyonya Ki? Nah, ini dia. Nyonya Ki 24 tahun, ini lokasinya di rumah sakit, hamil 8 minggu, mengeluh nyeri perut bagian bawah dan mengeluarkan bercak darah berwarna merah kehitaman. Nah, ini ya, nyeri perut bagian bawah, kemudian mengeluarkan bercak darah berwarna merah kehitaman. Kemudian tekanan darahnya rendah, lain normal, pemeriksaan dalam, tidak ada pembukaan serviks, slinger pain. Nah, ini dia, slinger pain. Kemudian fungsi kafum 12 darah tidak membeku. Nah, darahnya tidak membeku. Darahnya tadi juga sudah merah kehitaman. Jadi semua kata kuncinya itu sudah ada di sini ya, teman-teman.
mengeluh nyeri perut bagian bawah, kemudian darahnya merah kehitaman, tidak beku, kemudian slinger pain. Slinger pain ini nyeri goyang serviks, nyeri goyang porsio. Jadi ketika dilakukan periksa dalam, ketika di VT, ketika kita goyangkan jarinya kita, si ibu akan merasakan nyeri. Jadi ini dia trias ya teman-teman. Jadi terjadi trias, kehamilan ektopik terganggu. Ingat ya yang trias, ada nyeri perut hebat, keluar flek, ada slinger pain ya teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, ini udah ciri dari CAT ya, kehamilan ektopik terganggu. Kemudian nomor 8, apakah penyebab keluhan Nyonya Ki? Nah, di materi juga udah dijelaskan nih, seiring dengan bertambahnya usianya, si embrionya membesar, jadi si tubanya sudah tidak mampu lagi menampung si embrionya, sudah tidak mampu lagi mengakomodasi si embrionya, sehingga terjadilah ruptur. Nah, ini dia. Nah, ini kalau tubanya ini kan nggak besar ya, teman-teman. Pars ampularisnya ini kan nggak besar-besar ya. Jadi kalau si janinnya, si embrionya ini semakin bertambah usianya, jadi sudah tidak bisa diakomodasi, maka ini yang bakalan ruptur, inilah yang bakalan robek. Nah, terjadilah perdarahan ke bagian rongga abdomennya. Jadi ini kan biasanya karena ada sumbatan di sini. Nah, dia ketika ada sumbatan di sini, jadi ketika si ini ruptur, si pars ampularisnya ini, darahnya itu hanya sedikit masuk ke sini. Hanya berupa percikan saja yang masuk ke sini. Jadi perdarahannya tidak terlalu banyak, hanya berupa bercak, mengeluarkan bercak. Nah, ketika ini sudah pecah, jadi dia darahnya itu paling banyak masuk ke rongga abdomen, ke sini. Nah, hanya ke sini dia paling banyak ya, teman-teman. Karena ke sini ke rahimnya ini berupa percikan aja ya, karena biasanya kan dia sumbat sini. Nah, jadi jawabannya adalah robeknya tuba Fallopi. Jadi dia robek, ruptur. Nah, di sini ya, karena dia nggak bisa mengakomodasi lagi. Oke, selanjutnya ini kasus yang kelima. Apakah diagnosa yang tepat pada Nyonya S? Nah, Nyonya S 26 tahun, di rumah sakit ya. Mengeluh tidak haid 3 bulan, mengeluh mual muntah. Nah, KU-nya baik, TTP batas normal, kemudian balotemennya negatif hasil pemeriksaan, pengeluaran darah per vaginam tanpa pengeluaran darah kecoklatan. DJJ-nya negatif. Nah, dia mual muntah, kemudian balotemennya negatif, kemudian TFU-nya 3 jari di bawah pusat. TFU-nya agak besar ya teman-teman, kemudian DJJ-nya negatif. Nah, jadi apa dia? Kalau dia mola kan beta HCG-nya tinggi ya teman-teman, sehingga menyebabkan mual dan muntah, menyebabkan hipermesis. Kemudian kalau di DJJ dia negatif, tapi dia perutnya lebih besar dari usia kehamilan, karena dia adalah tumor, karena dia adalah koriokarsinoma, tumor yang berkembang dengan sangat cepat ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B, molahidatidosa. Kemudian, apakah diagnosa potensial yang tepat pada Nyonya S? Nah, kalau mola ini dibiarkan, jadi diagnosa potensialnya adalah koriokarsinoma. Jadi karena mola ini adalah tumor yang berkembang dengan sangat cepat, tumor ini ada yang ganas, ada yang jinak. Nah, kalau yang keganasan, tumor ganas yang disebabkan oleh mola ini disebut namanya adalah koriokarsinoma. Jadi nanti setelah si ibunya dilakukan penanganan molahidatidosa, nah si ibunya ini harus tetap dievaluasi, dipantau. Si ibu harus tetap melakukan pemeriksaan kadar HCG setiap 2 minggu. Nah, kalau kadar HCG-nya terus naik dalam 2 kali pemeriksaan, si ibu ini harus kita rujuk ke rumah sakit rujukan tersier yang memiliki fasilitas kemoterapi. Kemudian dilakukan pemantauan setiap 8 minggu selama 1 tahun pasca evakuasi ya. Kalau dia sudah dilakukan penanganan mola, karena takutnya dia masih beta HCG-nya nggak turun 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu memang harus dipantau supaya kita pastikan apakah si ibunya berpotensi untuk mengalami koriokarsinoma. Nah, jadi dia diagnosa potensial itu adalah ketika keadaan sekarang itu tidak tertangani, apa yang akan terjadi ke depannya gitu ya teman-teman. Nah, ketika mola ini tidak diamankan, kemudian tidak selesai, tidak kita pantau dia, maka yang akan terjadi adalah keganasan yang disebabkan oleh mola, yaitu koriokarsinoma ya teman-teman. Kemudian apakah asuhan kebidanan yang tepat pada Nyonya S? Nah,
Kalau dia mola, dia dilakukan evakuasi ya teman-teman, dia evakuasi jaringan. Jadi asuhannya adalah segera melakukan evakuasi jaringan. Nah, baru nanti setelah dilakukan evakuasi, kita lakukan pemantauan kadar beta HCG selama 1 tahun. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan terburu-buru untuk menjawabnya ya teman-teman. Usahakan sesuai protap gitu. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang segera melakukan evakuasi jaringan. Oh, ternyata sudah habis dan berapa kasus ya? 11 pertanyaan aja. Oke, segitu dulu. Kalau mungkin masih ada pertanyaan, boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti bakalan aku balas dan kita bahas. Terima kasih sudah mampir di channel Linda, sudah tonton videonya sampai habis. Kalau suka boleh di like dan boleh di share juga ke sosial media yang teman-teman punya. Kalau penasaran video apa yang akan aku upload ke depannya, boleh ditekan tombol subscribe-nya, bunyikan juga loncengnya. Oke, tetap semangat, salam sejahtera, sehat selalu. See you on my next video. Salam keempatan buat kita semuanya. Amin. Bye-bye.